Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Puspadewi dengan NIM 2118068, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, pokok bahasan kita pada pagi hari ini yang pertama ialah sejarah kenabian, yang kedua strategi dakwah, yang ketiga tantangan dakwah, yang keempat prinsip dakwah, dan yang kelima ibrah dakwah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak usia 40 tahun, pada malam 17 Ramadan, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, turunnya wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini diturunkan saat Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira dan sekaligus tanda penobatan Nabiullah. Kemudian setelah itu turunlah wahyu kedua, Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-2. Pada wahyu kedua ini, beliau ditugaskan sebagai Rasul yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada seluruh umat manusia. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yang kemudian dibulatkan menjadi 13 tahun. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Strategi yang pertama yaitu dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari lingkungan keluarga, sahabat-sahabat, dan seorang demi orang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dinamakan dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu di kalangan perempuan Siti Khadijah, di kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan hamba sahayanya yaitu Zaid bin Haris. Strategi yang kedua yang digunakan oleh Rasulullah SAW yaitu dilakukan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tepatnya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, turunlah perintah Allah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Sesuai dengan ayat tersebut, Rasul di atas bukit Safa menyeru untuk menyembah Allah. Selanjutnya, tantangan dakwah Rasulullah SAW. Ketika itu, dakwah Rasulullah semakin meluas dan pengikutnya pun semakin banyak. Seruannya bahkan semakin tegas, mengecam bahwa tiadanya penindasan terhadap kaum yang lebih lemah. Keserakahan, ketidakjujuran, ketidakadilan, kemusyrikan, diantaranya menyembah berhala, sehingga menimbulkan kaum Quraisy menjadi marah karena agamanya dan keyakinannya dipersoalkan. Mereka pun bangkit dan menentang untuk selalu merintangi dan menghalangi dakwah Rasulullah. Selanjutnya, prinsip dakwah Rasulullah SAW. Dakwah adalah yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yaitu tidak mengenal pemaksaan, apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah, agama, dan keyakinannya, dan tidak ada unsur paksaan untuk masuk Islam. Pembahasan terakhir yaitu ibrah dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, memiliki sikap tangguh. Dalam upaya mencapai kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berjuang untuk memberantas sebuah kemusyrikan. Kedua, memiliki jiwa berkorban. Perhatikanlah bagaimana Rasul dan para sahabat
Pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, akan tetapi lebih dari itu, mereka rela bertaruh nyawa untuk memperjuangkan agama Islam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.